Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada terus bersuka cita, amin. Teruslah bersuka cita. Mungkin saat ini Anda sedang melihat tayangan ini di rumah maupun dimanapun Anda berada. Tetap bersuka cita dan semangat, amin. Biar pagi hari ini kita merasakan kasih setia Tuhan buat setiap kehidupan kita. Berikan senyum terbaik bagi keluarga Anda di kanan kiri. Dan kita akan siapkan hati kita bersama-sama kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, amin. Thank you Jesus. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan, kami sungguh perlu Engkau Yesus. Layakan kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Tuhan, di tempat di mana kami menyembah Tuhan, hadirlah Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, tuntun kami Allah Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati, katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan dalam hidupku. Oh, Engkaulah harapan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani. Mari dengan segenap hatimu saudara, dengan segenap iman kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan setiap kerinduan kita. Kami tak mampu sendiri Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan, oh, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap hati, segenap iman, katakan lebih sungguh saudara. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi dengan segenap iman, katakan ku pandang wajah.
Yes Lord. Dalam hidupku, mari kita sembah Tuhan. Kami penuh Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, mari sembah saudara. Saat kita menyembah Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, karena Tuhan hadir di rumah Anda, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sembah dengan segenap hatimu, pertolongan datangnya dari Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Haleluya Tuhan, kami sembah, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Haleluya Lord, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi katakan, satu-satunya yang, yes Lord, kami andalkan Engkau Tuhan. Ya, ya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kami andalkan Engkau, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan, ya Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari katakan, Yesus ku sembah dengan segenap hatimu, bersama-sama katakan, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, ku agungkan tinggi namamu, dipuji Yesus Kau yang kami sembah. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, ku agungkan tinggi, Kau layak disembah. Mari dengan segenap hati, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Mari dengan segenap hatimu, angkat suaramu, angkat hatimu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Biar terobosan iman terjadi dalam setiap kehidupan Anda semua. Ku agungkan tinggi namamu, dipuji Yesus ku sembah. Oh, Yesus ku sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus ku sembah,
agungkan tinggi, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan tinggi, Kau layak. Sekali lagi ku agungkan Engkau tinggi. Ku agungkan tinggi, Kau layak di. Saudara-saudara yang dahsyat bagi Yesus, sembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kuat dan teguhkan hati kami Bapa. Kami siap, kami rindu Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Itu boleh menegur kami, menasihati kami Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Pastor Joko untuk dapat maju ke depan. Sama menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami bersama jemaat-Mu hari ini akan membangun iman kami. Kami ingin mendengar sabda dan firman-Mu. Sebab itu berbicaralah lewat hamba-Mu dengan sederhana mungkin, sehingga firman Tuhan ini bisa kami mengerti bersama-sama. Sehingga kami bisa bertumbuh, kami kuat, dan kami bisa menyembah dan memuji Tuhan dengan kebenaran. Berbicaralah, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Apa kabar pada hari Minggu ini? Terus semangat dan penuh sukacita. Amin. Ya. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi ini. Kita akan membuka dari Injil Matius. Bagi saudara yang bawa Alkitab, bisa dibuka dari Matius pasal 18. Dan di layar kami sediakan juga dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita baca dan saudara bisa juga bersama membaca dengan saya. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16, jika tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat terakhir, ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ulangi ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dan ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Dan pagi ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema yaitu membangun iman dengan sehat. Bapak Ibu, saya harap pada pagi ini semua dalam keadaan sehat. Ternyata di dalam iman ada iman yang tidak sehat. Dan pagi ini kita mau berbicara tentang membangun iman yang sehat. Ya. Tetap gambarnya kita lihat. Untuk membangun iman yang sehat itu memerlukan sebuah pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Berapa harga yang harus kita bayar di dalam membangun iman? Hari ini kita mau belajar bagaimana membangun iman yang sehat itu. Ternyata ada harga yang harus dibayar dan dana yang diperlukan tidak banyak, saudara. Kita hanya membutuhkan 1 juta. Mungkin kita berpikir hari-hari ini uang 1 juta itu banyak, Pak. Tapi kalau Anda berpikir uang 1 juta untuk membangun iman yang sehat itu untuk sekali dan seumur hidup. Kalau Anda akan hidup di dunia ini 50 tahun, saya hitung Anda hanya membutuhkan uang 20.000. Lalu per hari Anda hanya membutuhkan uang 5 rupiah. Hari ini uang 50 rupiah sudah enggak ada dan tidak beredar, saudara. Nah sebab itu, apa yang dimaksud dengan membangun iman 1 juta? Yang pertama yaitu hidup Anda dan saya harus selaras dengan Kristus. Coba ayatnya mari kita baca next. Ya, demikian Matius 18:15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan jika mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kita menyadari tidak ada manusia di dunia ini yang kebal akan dosa. Saya dan saudara punya potensi hidup menyimpang. Kita punya potensi hidup tidak selaras, tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan. Sebab itu di dalam membangun persekutuan, kita tidak boleh menjadi hakim. Lihat gambar ini. Matius 7 ayat 12, jangan kamu menghakimi saudaramu. Kita bukan menjadi hakim. Ayat sebelumnya, ya tunggu dulu gambarnya, next bisa kembalikan lagi. Ya, kita harus menjadi orang yang rela membawa saudara kita yang sedang tersesat untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Maka kata yang digunakan dosa di sini artinya hamartia. Bahwa orang ini sasaran hidupnya sedang tidak benar. Natur dalam persekutuan seharusnya kita dengan penuh kasih. Karena teks ayat ini sebelumnya Tuhan Yesus bercerita bagaimana seorang gembala yang kehilangan 1 domba rela meninggalkan yang 99 demi menemukan yang 1 ekor itu. Lalu ayat setelahnya bicara tentang pengampunan. Sebab itu iman yang berkualitas adalah iman yang mampu mengampuni saudaranya yang berbuat dosa. Dan orang ini rela membawa saudaranya ke dalam jalan yang benar. Sebab itu prinsip ini adalah prinsip yang selaras dengan ajarannya Kristus. Karena itu di dalam membangun iman yang sehat, poin yang pertama adalah hidup Anda dan saya harus selaras dengan Kristus. Kristus datang dari surga ke dunia untuk mengampuni dosa kita. Dan hari ini kita yang sudah diampuni, kita juga harus rela mengampuni orang lain yang berdosa terhadap diri kita. Dan kita sama-sama berjalan di dalam tujuannya, destinasinya Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang kedua, yaitu jujur seperti Kristus. Apakah hari-hari ini kita hanya sebagai orang-orang yang bertopeng? Apa yang kita tampilkan berbeda dengan kenyataan. Apa yang kita ucapkan berbeda dengan isi hati kita. Tetapi kalau kita mau belajar dengan jujur, Yesus mengajarkan kejujuran di dalam seluruh kehidupannya.
Mari kita baca ayatnya bersama-sama tadi, Matius 18:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Konteks ayat ini pertama diberikan kepada Petrus di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-19. Di mana Petrus ditanyai tentang siapa aku ini menurut Petrus tentang diri Yesus. Dan disitulah Petrus memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya yang lahir dari hatinya. Lalu Yesus memberikan ayat ini, aku telah memberikan kunci kepadamu, kunci kerajaan Allah. Sehingga apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Next. Sebab itu kita jangan menjadi orang-orang yang bertopeng. Tetapi kalau dulu hanya Petrus mungkin yang diberi kunci kerajaan surga untuk melepaskan dan mengikat. Tapi ayat ini juga berbicara dalam diri kita. Di mana Petrus pertama menggunakan itu ketika dia berkhotbah. Ada 3.000 orang bertobat sekaligus. Dan saat itulah kunci kerajaan surga dibukakan. Dan orang-orang menerima Yesus itu masuk kerajaannya. Dan orang-orang menerima kabar sukacita itu. Mereka mengalami sukacita. Karena pintu kerajaan surga dibukakan. Tapi bagi mereka yang menolak berita itu, kunci itu menutup bagi dirinya. Juga demikian ketika Petrus pertama masuk di rumah Kornelius. Bagaimana dia dibimbing dan diarahkan. Terbukalah pintu kerajaan surga. Kornelius dan seluruh keluarganya diselamatkan. Hari ini kunci itu ada dalam diri kita juga. Kita sebagai orang-orang harus belajar kepada Kristus, jujur menyampaikan kebenaran firman Allah. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang jujur? Hati, tindakan kita sudah selaras dengan ayat yang pertama tadi yang saya sampaikan. Yang terakhir saudara, yaitu taat. Seperti Kristus. Jadi modal 1 juta itu yang pertama tadi yaitu selaras dengan Kristus. Lalu yang kedua yaitu kita belajar untuk jujur seperti Kristus. Dan terakhir kita harus taat seperti Kristus. Ciri iman yang sehat adalah orang-orang di dalam persekutuan itu hidupnya di dalam ketaatan. Sebab itu mari kita baca ayatnya bersama di dalam Matius tadi 18-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagi manusia, sangat senang dengan yang namanya janjinya Tuhan. Makanya tidak sedikit orang berkata, aku klaim janjimu Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita senang dengan janjinya Tuhan, lalu apa yang Tuhan senangi ketika dia berjumpa dengan diri kita? Yaitu Tuhan senang kalau Anda hidup di dalam ketaatan. Anda senang karena ada janji Tuhan. Tuhan senang ketika Anda ada di dalam ketaatan. Ini hukum sebab akibat. Tapi orang sering hanya mengklaim janjinya Tuhan. Mana janjimu? Tapi kita belum hidup di dalam ketaatan. Sebab itu hari ini, kalau kita sedang beribadah, siapa yang Anda senangkan? Orang sering dalam beribadah ingin dirinya yang disenangkan. Sebab itu, hari ini kita harus mengubah konsep kita. Ketika kita beribadah, kita bersekutu, sesungguhnya yang harus kita senangkan siapa? Tuhan. Di dalam apa? Ketaatan kita. Karena ibadah itu konsepnya tidak dibatasi dalam satu gedung. Di mana Anda berada, itu ibadah saudara. Hari ini kita mau melihat, next, yang pertama, apa esensi ibadah? Yang pertama tadi 2-3 orang berkumpul. Bicara 2 orang yang sepakat.
Sepakat bahasa asli kata dasarnya dari kata sumponeo, yang artinya untuk menjadi selaras. Agar selaras, atau yang kedua yaitu setuju atau sesuai. Bagaimana karakter kita yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tujuannya berbeda, menjadi satu bagian yang bisa selaras. Dan ayat ini sangat cocok digambarkan seperti alat-alat musik yang sedang dimainkan. Sebab itu ini akan berbeda semuanya dan masing-masing bisa mengeluarkan suara yang berbeda. Tapi mengapa jadi indah? Karena mereka sepakat mengeluarkan nada dasar yang sama. Sebab itu kalau kita mau punya iman yang sehat, nada dasarnya harus sama, yaitu C. Kristus yang dasarnya. Sehingga apa yang kita lakukan itu pasti indah, harmoni, dan menyenangkan banyak orang. Sebab itu esensi ibadah di dalam kekristenan tidak ditentukan oleh jumlah orang yang hadir. Konsep dalam perjanjian lama yang namanya jemaah itu paling sedikit harus 10 orang. Tapi Yesus sedang mengajarkan esensi ibadah di dalam kekristenan itu ditentukan bukan kualitasnya. Ditentukan yang pertama berdasarkan jumlah, bukan. Tapi ditentukan oleh kualitas orang yang berkumpul itu. Kalau perjanjian lama baru disebut jemaah, baru disebut ibadah, itu kalau ada 10 orang paling minim. Tapi Yesus memberi esensi ibadah bukan pada jumlahnya, tetapi pada mutu atau kualitas orang yang bersekutu itu. Sehingga cukup 2 atau 3 orang dalam situasi tertentu, itu namanya ibadah. Tapi ayat ini tidak mengajarkan dalam situasi normal Anda tidak perlu berjemaah beribadah. Yang kedua, next. 2-3 orang ini berbicara, ini ayat profetik. Di mana ada masa yang tidak bisa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus berkumpul secara berjemaah. Dan ayat ini sudah terbukti, kalau nanti Anda baca ayat sebelumnya itu, khusus pasal 18, Yesus menceritakan bagaimana Yesus akan disesat, diserahkan, dan dia akan mati. Belum ya, naik masih di sana. Ya. Ayat ini bicara tentang profetik. Dan betul, Yesus tahu masa depan jemaatnya. Yesus tahu orang-orang yang akan percaya kepadanya. Karena suatu saat tidak bisa berkumpul secara berjemaah. Mereka hanya bisa berkumpul 2-3 orang. Mengapa? Karena ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Saat itu tahun 70 Masehi, di mana orang Israel dihancurkan, bait Allah tidak ada lagi. Semua rasul menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka 12 rasul tidak bisa berkumpul lagi. Orang-orang Kristen tidak bisa berkumpul berjemaah lagi. Apalagi di zaman kekaisaran Romawi. Zaman Trajanus, zaman Diocletianus, di zaman Nero. Orang-orang Kristen hanya lari. Di mana dia bisa menyelamatkan diri 2-3 orang bersekutu di sana. Sebab itu hari ini mungkin ayat ini juga berlaku buat kita. Yang sedang mengalami wabah penyakit. Sehingga pemerintah memberikan himbauan untuk tidak berkumpul beribadah di dalam jumlah yang banyak. Sehingga hari ini kalau Anda bersekutu dengan keluarga Anda, 2-3 orang, ini merupakan penggenapan juga ayat yang disampaikan oleh Yesus. 2-3 orang berkumpul dan kamu sepakat, maka apa yang kamu minta akan Tuhan berikan. Yang terakhir, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir ini bicara, yang terakhir itu next, bicara tentang di dunia pengadilan saudara, next. Iya. Ya. Di dunia pengadilan ada 2 pribadi yang ditunggu di sana. Sang hakim dan saksi. Ya, next. Ya. Nah, sebab itu di dalam dunia pengadilan hanya dibutuhkan zaman kuno dulu 2 orang sudah cukup. 2-3 orang. Nah, 2-3 orang yang dicukupkan di sini artinya bahwa orang ini beritanya benar, kesaksiannya benar. Sebab itu Yesus hadir di tengah orang yang berani membawa kesaksian yang benar. Yesus hadir di tengah orang yang menyaksikan kebenaran.
Dan kebenaran itu cukup 2-3 orang. Yesus hadir di tengah-tengah kesaksian itu. Next. Apapun yang diputuskan oleh sang hakim, bahwa kesaksian 2 orang ini cukup. Karena posisi orang ini benar, apa yang disampaikan benar. Dan kesaksian seperti itulah Yesus ada di dalam orang ini. Hari ini Anda berkumpul, apakah Anda menyaksikan kebenarannya Tuhan? Next. Coba kita baca Yohanes 18 ayat 37 dikatakan demikian. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Pilatus sendiri masih bertanya, apa kebenaran saudara? Next. Iya, kalau hari-hari ini kita diajar cuci tangan, Alkitab sudah menulis, Pontius Pilatus telah belajar lebih dulu. Cuci tangan. Tapi cuci tangan bertentangan dengan hari-hari ini yang kita lakukan. Tapi Pontius cuci tangan karena kekacauan yang ada dan dia tidak berani berkata benar, memutuskan satu kebenaran. Hari ini kita diajarkan juga bahwa melalui orang lain kita akan melihat kebenaran-kebenaran di dunia ini yang harus kita jalani di dalam kebenaran melalui iman kita. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang mudah cuci tangan setelah terjadi permasalahan lebih parah di dalam kehidupan ini. Sebab itu, dari mimbar ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari-hari ini kita perlu belajar membangun iman. Jika selama ini iman kita belum sehat, hari ini kita perlu punya iman yang sehat. Karena ada masanya di mana saudara tidak bisa berkumpul dengan banyak orang untuk datang memuji menyembah Tuhan. Hari ini akan tahu sejauh mana kualitas Anda ketika Anda seorang diri ada di rumah, ada bersama dengan keluarga Anda. Dan hari ini Anda harus mulai belajar bagaimana membangun iman yang sehat. Sebab itu saya katakan tadi hanya membutuhkan 1 juta supaya iman kita sehat. Tadi yang pertama saya katakan, kita harus selaras dengan Kristus. Apapun keadaan kita, jika kita selaras dengan Kristus, segala kesulitan, penderitaan, pergumulan, di mana Tuhan akan turut campur tangan dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang jujur. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir tadi saya katakan, bahwa kita harus taat seperti Kristus. Karena persekutuan tidak ditentukan jumlah berapa orangnya, tapi ditentukan dari kualitas iman orang itu. Kualitas iman orang akan terukur sejauh mana karakter orang itu diubahkan seperti Kristus. Dan karakter orang itu tidak sama lagi dengan prinsip-prinsip apa yang dilakukan oleh dunia itu. Sebab hari ini saya mau simpulkan, bagaimana saya dan saudara punya iman yang sehat. 1, iman akan bertumbuh dengan sehat jika saudara punya persekutuan dengan sesama di dalam nama Yesus. Apakah hari ini dalam kondisi yang sulit Anda datang ke gereja, Anda sudah membangun iman Anda secara pribadi dengan keluarga Anda di dalam nama Yesus? Jika Anda tidak punya persekutuan, maka tak mungkin Anda punya iman yang sehat. Yang kedua, bagaimana Anda dan saya bisa membangun iman yang sehat? Yaitu kalau saudara menghasilkan karakter seperti karakternya Kristus. Bukan berapa lama Anda jadi orang Kristen, tapi sudah berapa lama, sudah seberapa jauh firman Allah, doa-doa Anda, orang-orang di kanan kiri Anda itu mengubah karakter Anda. Ciri-ciri orang yang berubah karakternya seperti Kristus, yaitu mereka tidak lagi kompromi akan dosa. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Yesus rela mati mengampuni dosa kita. Sebab itu tadi dikatakan kalau ada orang yang bersalah, kita tegur. Kalau sudah tidak mau ditegur, ya didoakan. Nanti Tuhan yang mengubah hatinya, bukan kita yang akan mengubah mereka. Mungkin kalau sudah nggak bisa dirubah oleh Tuhan, dia akan dirubah oleh corona. Yang kedua, bukti orang telah berubah karakternya itu mereka
hidup dengan jujur. Dan yang ketiga yaitu mereka hidup di dalam kebenaran. Itu ciri-ciri karakter di dalam karakternya Kristus. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu simpulannya bahwa orang yang bertumbuh imannya dengan sehat, dia bisa menjadi saksi tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 katakan, firmanku adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus berkata, aku jalan hidup dan kebenaran. Kebenaran itu Yesus. Saat inilah, mari kita menjadi saksinya Yesus. Kita menjadi saksi firman yang benar di tengah situasi yang sulit. Kapan kita melakukan semuanya ini? Dan kalau ini ada dalam hidup kita, bertanda bahwa iman saudara adalah iman yang sehat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Bahwa ada situasi yang membuat kami tidak bisa pergi bersama-sama. Bertemu saudara seiman di dalam satu komunitas yang besar. Hari ini Tuhan sedang izinkan kami 2-3 orang untuk bisa berkumpul di rumah. Ini merupakan pengenapan firman-Mu. Dan janji-Mu 2-3 orang berkumpul. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Jemaat Tuhan, coba renungkan hari ini. Berapa banyak kita menyukai janji-janji Tuhan. Dan itu sudah terrealisasi di dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara. Tapi berapa banyak Anda dan saya hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan itulah yang ingin dijumpai Tuhan. Ketika Dia hadir di tengah persekutuan kita. Di tengah doa-doa kita. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini adalah kesempatan yang terbaik kita membangun iman kita yang sehat. Sekalipun secara ekonomi sedang berjalan tidak sehat, secara hubungan sosial sedang berjalan tidak sehat, pendapatan sedang tidak berjalan dengan sehat, tapi hari ini yang terpenting dalam hidup kita, hari ini kita kedapatan menjadi orang yang punya iman yang sehat. Corona hanya bisa memindahkan kita dari dunia di dalam alam kematian. Tetapi ketika kita tidak punya iman yang sehat, kita di luar Kristus, kita akan mati bukan sekali, akan 2 kali mati. Kesempatan yang indah hari ini, jangan pernah kita sia-siakan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong. Berikan iman pengharapan hidup mereka ada di dalam tangan-Mu. Mungkin ada di antara mereka juga yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Ada mereka mulai ragu dan bimbang. Di tengah keadaan yang sulit. Di tengah impitan permasalahan hidup mereka. Tuhan hadir hari ini. Melalui firman-Mu 2-3 orang mengatakan Engkau hadir di sana. Berdoalah saudara. Waktunya belum terlambat. Dan kalau ada iman saudara yang belum sehat, lebih baik kita terlambat daripada kita tidak pernah membangun iman kita. Hari inilah bangun komitmenmu. Tuhan, aku rindu punya iman yang sehat. Bukan hanya iman secara pribadi, tapi iman seluruh keluargaku akan bertumbuh menjadi sehat. Terima kasih hari-hari ini Kau memberkati pemerintah. Kau memberkati supaya diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola, di dalam mengatasi segala bencana saat ini. Dan kami sebagai warga kerajaan surga, kami diajarkan untuk taat kepada pemerintah. Berikan kami hikmat di dalam menjaga kesehatan kami, dalam mentaati aturan-aturan yang dibuat demi kesejahteraan bangsa negara kami. Lawati bangsa kami. Dan ampuni dosa bangsa kami. Dosa kami juga Tuhan. Jika wabah ini ada di tengah-tengah negeri kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh syafaat kami. Di mana Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Seperti Yesus telah ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik saudara, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Dan pagi hari ini akan ada pengumuman yang saya tambahkan. Yang pertama, kami menyambut baik bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang baru pertama kali menyaksikan tayangan live streaming Agape Church Samarinda, saudara, dimanapun Anda berada. Dan kami bersyukur, selamat datang dan selamat bergabung, saudara. Dan juga untuk update informasi, Anda dapat follow setiap media sosial kami dan juga mendaftar di WA Group Call Center Agape Church Samarinda. Jadi di layar kaca Anda telah ditampilkan media sosial kita. Jadi silakan di follow. Dan berikutnya yang kedua adalah bagi setiap jemaat yang ingin memberikan perpuluhan maupun persembahan, kami telah menyiapkan rekening BCA dan Anda bisa transfer melalui rekening BCA tersebut. Dan juga untuk bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin memberikan persembahan, sebentar lagi akan kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Anda dapat memberikan melalui QR Code yang dapat Anda scan dengan handphone Anda untuk pembayaran secara online, seperti itu. Dan tetap menjaga kesehatan dan mentaati yang menjadi himbauan pemerintah selama wabah COVID-19 ini masih ada, saudara. Tetap menjaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, dan kita terus bersama-sama berdoa bagi bangsa ini supaya Tuhan segera pulihkan, amin. Dan juga kita akan bersama-sama untuk berdoa, untuk menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan, bahkan Engkau menegur kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan berada dalam tracknya Tuhan, menjadi apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan melalui setiap apa yang kami sediakan ini Tuhan, yaitu melalui pembayaran secara online maupun transfer. Tuhan memberkati setiap jerih lelah, setiap apapun yang setiap jemaat Tuhan lakukan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan terus jadikan berhasil dan penuh keberuntungan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa ucap syukur, haleluya, amin. Dan sama-sama kita juga akan menyaksikan Remake News. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda tetap semangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebelumnya kami ingin menyapa Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama Agape Church Samarinda. Anda adalah keluarga bagi kami. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan selamat ulang tahun kelahiran bagi Anda yang merayakannya di minggu ini. Jemaat Tuhan, kami menginformasikan kepada Anda bahwa ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 yang akan dilakukan secara live dan akan dilayani oleh Pastor Samuel Dermanto live dari Tangerang. Dan jemaat Tuhan dapat mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja pada hari Rabu dan Kamis pada jam kerja di Sekretariat Agape Church Samarinda. Dan jemaat Tuhan, kami mengundang Anda untuk kembali bergabung ibadah secara online bersama Agape Church minggu depan, hari Minggu 12 April 2020 pukul 10 pagi. Dan bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat memberikannya melalui barcode yang ada di layar Anda.
Untuk mengetahui informasi terkini seputar Agape Church Samarinda, Anda dapat mengikutinya melalui akun media sosial Agape Church Samarinda atau melalui WhatsApp Group. Sekian Remax News untuk minggu ini. Stay safe and healthy. God bless. Amin. Biar di pagi hari ini kita terus semangat dan antusias. Apapun keadaannya terus tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Anda di rumah maupun dimanapun Anda berada. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama pujikan dengan segenap hati kita. Bahwa lebih dari pemenang. Bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari dengan semangat saudara, mari bertepuk tangan. Katakan bersama-sama lebih dari pemenang. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan suara yang dahsyat bagi Yesus. Saya persilakan Pastor Joko untuk dapat maju ke depan. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapak terima kasih, Engkau begitu baik dan luar biasa. Engkau sudah menolong dalam serangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Engkau berkati hamba-hambamu yang sudah melayani dengan luar biasa pada pagi hari ini. Pulihkan kesehatan kekuatannya. Berkati juga jemaatmu sepanjang minggu ini. Sehingga apapun yang dikerjakan dan dibuat Tuhan berhasil. Sebelum pulang, tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan.
Anugerah yang sempurna datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus segala dosa kita. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan saudara hilang dari rasa khawatir apapun sepanjang perjalanan hidupmu. Dan Tuhan akan terus menjaga keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala berkat ini hanya dicurahkan hari ini dan kita nantikan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.